Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deva Agustina, NIM 200512140021. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai penjadwalan proses algoritma FIFO atau FCVS, First in First Out atau First Come First Serve. Kalian pernah gak berpikir tentang bagaimana sebuah proses dijalankan dalam sebuah mesin elektronik yang sering kita sebut dengan komputer? Kita tinggal klik sana, klik sini, semua yang kita inginkan sudah diproses. Komputer juga sama seperti kita. Jika kita memiliki tugas yang banyak atau kegiatan yang banyak, kita bisa membuat jadwal yang membantu kita dalam mengatur waktu. Komputer juga seperti itu, membutuhkan penjadwalan pada saat kita menjalankan beberapa program dalam satu waktu. Sebagai contoh, dengan play musik, ngegame, ngerjain tugas, dan lain-lain. Mau tahu pengertian penjadwalan serta algoritma penjadwalan komputer seperti apa? Yuk langsung simak penjelasan dari aku. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang algoritma FIFO. Yang pertama, penjelasan mengenai penjadwalan proses. Yang kedua, penjelasan mengenai algoritma. Yang ketiga, tentang contoh hitungan angka, tabel, dan Gantt chart tentang algoritma FIFO. Dan yang terakhir, contoh implementasi dalam kehidupan atau teknologi yang menggunakan algoritma FIFO dan penjelasannya. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama, adil atau fairness, yaitu proses-proses yang diberlakukan sama, mendapatkan jatah waktu layanan pemroses yang sama, dan tidak ada yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation atau proses yang tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan. Sasarannya, menjamin setiap proses mendapat pelayanan dari pemroses secara adil. Yang kedua ada efisiensi, yaitu perbandingan waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Sasarannya menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi sistem komputer dapat mencapai nilai maksimum. Yang ketiga, turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke dalam sistem sampai proses tersebut diselesaikan oleh sistem. Dengan rumusnya, turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Yang keempat ada response time interaktif, yaitu respon time interaktif yaitu waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal respon time. Yang kelima ada waiting time, waktu nyata, waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Dan yang terakhir ada throughput, yaitu jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Sasarannya memaksimalkan jumlah job proses yang dilayani per satu interval tertentu. Lebih tinggi angka throughput, maka lebih banyak kinerja yang dilakukan oleh sistem. Algoritma penjadwalan proses, yaitu yang pertama penjadwalan non-preemptif, yaitu begitu proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Contoh dari non-preemptif yaitu SRF atau Shortest Remaining First, RR, Round Robin,
MFQ, Multiple Feedback QS, HRN, Highest Ratio Next, PS, Priority Scheduling, GS, Guaranteed Scheduling. Dan yang kedua, preemptive. Saat proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatuh waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Contoh dari penjadwalan preemptif yaitu FIFO atau First In First Out dan SJF Shortest Job First. Penjadwalan bertugas memutuskan yang pertama, memastikan proses yang sedang berjalan, dan yang kedua, kapan dan selama beberapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan FIFO atau First In First Out bersifat non-preemptive, yang artinya pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua, tidak berprioritas, yang artinya prioritasnya sama. Dan yang ketiga, proses yang datang pertama harus dikerjakan sampai proses itu selesai. Prinsip yang digunakan dalam algoritma FIFO yaitu halaman yang diganti adalah halaman yang paling lama berada di memori. Algoritma ini adalah algoritma pemindahan halaman yang paling mudah diimplementasikan. Akan tetapi, paling jarang digunakan dalam bentuk aslinya. Biasanya dikombinasikan dengan algoritma lain. Algoritma ini adalah algoritma yang paling sederhana. Prinsip dari algoritma ini adalah seperti prinsip antrian atau antrian tak berprioritas. Halaman yang masuk lebih dulu, maka akan keluar lebih dulu juga. Kelebihan algoritma FIFO. Dalam kriteria efisiensi, penjadwalan FIFO sangat efisien dalam penggunaan proses. Yang kedua, skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Yang ketiga, proses overhead kecil. Overhead umumnya dianggap sebagai kombinasi waktu komputasi kelebihan atau tidak langsung, memori, bandwidth, atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, dapat mencegah starvation, yang artinya kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation. Dan yang terakhir, algoritma yang paling sederhana dan proses metode scheduling paling sederhana. Kelemahan algoritma FIFO. Yang pertama, tingkat kesalahan halaman justru bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah frame, atau kita disebut dengan anomali Beladi. Yang kedua, algoritma FIFO cenderung menguntungkan proses prosesor bound dibanding proses I/O, input atau output bound. Yang artinya, proses prosesor bound, proses yang lebih sering melakukan perhitungan komputasi daripada mengakses input-output device. Proses input atau output bound, proses yang lebih banyak menggunakan input atau output device daripada menggunakan prosesor. Contohnya, bila proses input atau output bound berada di belakang proses prosesor bound yang sedang dieksekusi, proses tersebut dipaksa harus menunggu meskipun saat itu input atau output device sedang tidak digunakan. Yang ketiga, algoritma dapat memindahkan page yang sering digunakan yang lama berada di memori. Yang keempat, proses yang pendek dapat dirugikan bila urutan eksekusinya setelah proses yang panjang. Dan yang terakhir, kinerja dari algoritma FIFO tidak selalu baik. Contoh angka dan tabel serta Gantt chart penjadwalan proses FIFO.
Jika diketahui 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E dengan waktu kedatangan semuanya 0 dan prosesor sedang tidak aktif, lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3 lama eksekusinya. Pada proses A, lama eksekusinya 5, mulai eksekusinya 0. Pada proses B, lama eksekusinya 2, mulai eksekusinya 5, dan selesai eksekusinya 7. Pada proses C, lama eksekusinya 6, mulai eksekusinya 7, selesai eksekusinya 13. Dan di proses D, mulai eksekusinya 13, lama eksekusi 8, selesai eksekusinya 21. Dan proses E, lama eksekusinya 3, mulai eksekusinya 21, selesai eksekusinya 24. Untuk waktu tunggu seluruhnya sama dengan 70, dan untuk rata waktu tunggu sama dengan 14. Terlihat lama tanggap 14, nilai ini cukup besar bila dibandingkan lama proses masing-masing. Contoh di atas tidak disertai waktu tiba, dan berikut adalah contoh dengan waktu tiba yang berbeda. Waktu tunggu atau TA sama dengan selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Cara lain untuk mengerjakan, misal ada 3 proses P1, P2, P3 yang datang dengan lama waktu kerja CPU first time masing-masing sebagai berikut, yaitu P1 dengan burst time 24, P2 dengan burst time 3, P3 dengan burst time 3. Dan Gantt dapat diambil kesimpulan waktu tunggu untuk P1 adalah 0 milidetik. Waktu tunggu untuk P2 adalah 24 milidetik. Waktu tunggu P3 adalah 27 milidetik. Jadi rata-rata waktu tunggu atau average waiting time adalah 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3 sama dengan 17 milidetik. Kemudian jika waktu kedatangan proses adalah P3, P2, P1, maka Gantt-nya adalah seperti gambar. Menentukan turnaround time dengan FIFO berdasarkan contoh di atas. Turnaround time waktu penyelesaian P1 adalah 24, P2 adalah 27, dan P3 adalah 30. Maka rata-rata turnaround time yaitu 24 ditambah 27 ditambah 30 dibagi 3 sama dengan 27 milidetik. Contoh implementasi dalam kehidupan atau teknologi yang menggunakan algoritma FIFO dan penjelasannya. Yang pertama, antrian nasabah bank. Yang kedua, printing via jaringan. Yang ketiga, antrian di SPBU atau tempat pembelanjaan. Dan yang keempat, di tempat fotokopian. Untuk penjelasannya, simak video berikut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang algoritma FIFO first in first out. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Agus Prihanto selaku dosen pengampu dan teman-teman yang sudah mendengarkan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.